Pemirsa, seorang kepala desa di Kampung Sukowarno, Musirawas, Sumatera Selatan melakukan tindakan korupsi dana bantuan langsung tunai COVID-19. Anehnya, sang kades koruptor ini justru menggunakan uang haramnya untuk berjudi. Berikut kisahnya dalam Cicak Kasus, Kades selewengkan BLT untuk foya-foya. Ancaman penjara tak membuat takut para pelaku korupsi, tapi sangat mengenaskan jika yang dikorupsi adalah dana bantuan untuk masyarakat kecil, terlebih pada kondisi pandemi seperti saat ini. Ungkapan pagar makan tanaman tampaknya pantas disematkan pada Aksari, seorang kepala desa Kampung Sukowarno, Musirawas, Sumatera Selatan. Bagaimana tidak? Pria 43 tahun yang semestinya mengayomi masyarakat Kampung Sukowarno ini justru tega menggelapkan uang bantuan langsung tunai COVID-19 untuk berfoya-foya. Warga yang berhak menerima hanya satu kali. Tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga ini dilakukan korupsi oleh beliau ya. Kerugian total sebesar Rp187.200.000. Uang yang ditilap Aksari tak bisa dibilang kecil. Nilainya mencapai Rp187 juta, berasal dari 2 tahap bantuan, yakni bantuan tahap kedua dan ketiga. Aksari mengaku uang itu dipakai untuk membayar utang hingga berjudi. Ujungnya habis untuk judi sama nih, selingkuh. Judi dengan apa? Selingkuh. Oh, tindakan kasar ya? Judi apa itu? Judi togel. Akibat ulahnya itu, warga pun tak sedikit yang kecewa pada Aksari. Yang menjolaknya masalah ini, ya masyarakat yang ada dana COVID itu tadi. Itu aja. Jadi dengan masyarakat sendiri kurang perhatian juga ya Pak ya? Dan jelas kenyataannya begitu kan. Kalau sampai tidak dikasihkan itu kurang perhatian. Iya benar. Nah itu. Jadi itu kalau pendapat saya hanya itu. Tapi dalam permasalahan hukum yang dia, dalam pengakuan dia sendiri Pak sekarang Pak. Pengakuan dia itu menghabiskan uang itu dengan percara judi togel. Betul. Dengan benar nggak itu Pak? Ya soalnya informasi dari masyarakat itu begitu. Nah itu soalnya apa? Kalau ada ya ini saya hanya dengar, saya tidak salah, tapi bisa di rumah saja kan. Kan warga ini kan cangkang. Iya benar Pak. Kalau warganya kan banyak. Nah itu. Nah perangkat desa kumpul katanya gitu kan. Nah itu Askari nembus nomor potong kambing segala itu. Dengar begitu. Aksari kini harus menjalani serangkaian proses hukum. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Palembang telah menggelar sidang ketiga dugaan korupsi penyelewengan dana COVID-19 tahun anggaran 2020 ini pada pekan lalu. Persidangan dilakukan secara virtual oleh Pengadilan Tinggi Kota Palembang. Sementara Aksari sendiri ditahan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Perkara kepala desa penyimpangan dalam dana COVID pada masyarakat. Di mana nama terdakwa itu Askari bin Salimin selaku kepala desa Sukowarno. Perkara ini dilaporkan masyarakat ke Polres Musirawas. Kemudian Polres Musirawas melimpahkan perkara ini kepada kita Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Sekarang lagi tahap persidangan itu masih dalam pemeriksaan saksi. Kalau menurut kami dakwaan jaksa itu terlalu melebay. Itu sedangkan dari yang menteri itu baru
20 tahun, ini sampai hukuman mati, kayaknya terlalu berlebihan. Nah, kita akan lihat dulu, kan prosesnya masih panjang, masih tahap pembuktian. Berkaca dari kasus Aksari, sanksi bagi koruptor dinilai tak mengenal besar atau kecilnya dana yang disalahgunakan, tetapi lebih pada unsur kesengajaan yang dilakukan. Materinya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak sampai 1 M ya, nggak sampai ya ratusan juta aja kan gitu ya. Ya tapi kan kejahatan tidak melihat jumlah, bahwa ada tindak pidana, bahwa ada tindakan atau kelakuan orang yang kemudian kelakuan itu bisa terjadi karena dia menjabat gitu ya kan, menjabat sebagai kepala desa, kemudian yang digelapkan oleh dia adalah uang negara yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kan gitu ya, sebagai bantuan sosial gitu. Nah karena itu kalau menurut saya selain keterlaluan secara sosiologis ya, secara yuridis dia sudah memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 itu dengan menyalahgunakan jabatan gitu ya, menyalahgunakan jabatan ya, karena dia menerima bansos harus dibagikan tapi dia tidak bagikan ya, artinya dia memang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Aksari terancam dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Itulah pasal pidana yang mengancam terdakwa. Padahal, jika merujuk pada peraturan Presiden tentang penyalahgunaan dana COVID, terdakwa bisa saja diancam pidana mati.